Sobat, namanya juga era digitalisasi. Makin berkembang, makin kuat dong persaingan bisnisnya. BUMN sebagai perusahaan negara tentu jangan mau kuno. Harus beradaptasi pada model bisnis yang lebih baru, biar bisa melangkah lebih cepat dan memenangkan persaingan. Termasuk keputusan tepat IPO sejumlah BUMN yang kini makin gencar nih. Kabarnya, sekitar 14 BUMN atau anak usaha BUMN bahkan bisa lebih bakalan IPO mulai tahun ini hingga 2023. Wedeh, siap-siap nih sobat. Nah, tapi kamu tahu nggak sih kenapa ya baru banyak BUMN yang mau IPO sekarang? Kok nggak dari dulu-dulu aja? Nah, jawabannya ada di fakta unik BUMN kali ini. Rencana untuk melantai di Bursa Efek Indonesia nyatanya emang nggak semudah tangan yang kebolak-balik. Alurnya beda banget sama swasta. BUMN persiapannya lebih panjang sobat. Mulai dari usulan di komite privatisasi, kemudian baru masuk pembahasan, terus minta ACC sama DPR. Nah, baru bisa eksekusi IPO-nya. Belum lagi ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti syarat posisi laba sebelum IPO atau jumlah minimal porsi saham yang bisa dilepas ke publik. Bahkan permasalahan lainnya, ada BUMN yang susah IPO karena terganjal undang-undang, seperti PLN dan Pertamina. Mereka berdua ini masih terganjal Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mengharuskan dikuasai 100% oleh negara, karena keberadaannya sangat strategis dan menyangkut hajat hidup rakyat. Jadi, persiapan IPO-nya harus jauh lebih matang. Fakta kedua, meski alur IPO BUMN panjang, seenggaknya lumayan mudah lah kalau buat anak cucunya. Persetujuan anak atau cucu BUMN buat IPO bisa lebih cepat dibandingkan BUMN yang sahamnya dipegang langsung oleh pemerintah. Karena prosesnya hanya perlu persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Makanya, IPO anak BUMN jadi lebih rame deh. Nah, ngomongin rame-rame, kamu udah tahu belum kalau PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel, anak perusahaan Telkom, baru saja menetapkan harga penawaran saham di angka 800 per saham loh. Penetapan ini setelah dilakukan penawaran awal atau book building pada 26 Oktober sampai 4 November 2021 lalu. Dengan melepas sebanyak 29,85% dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum, maka perusahaan akan mendapatkan dana senilai 20,43 triliun. Angka ini jadi IPO terbesar anak BUMN. Ada lagi nih, Adi Komuter Property atau ADCP, anak usaha BUMN Adhikaya Persero, yang akan IPO. Sebanyak-banyaknya 8,1 miliar saham. Perusahaan akan melepas sebanyak-banyaknya 8,1 miliar saham dengan kisaran penawaran awal 130-200 per saham. Bagaimana? Tertarik menanti keduanya, sobat? Ngomong-ngomong lagi tentang menanti nih, di fakta unik yang ketiga. Kenapa ya sobat? IPO BUMN selalu dinanti dan diincar investor? Emang apa sih hebatnya IPO BUMN? Manfaatnya banyak banget sobat. Coba deh baca di infografis ini. Mulai manfaat dari segi perusahaan, pemerintah, masyarakat, sampai pasar modal ada semua. Bahkan saking banyak manfaatnya, ada calon emiten yang paling ditunggu-tunggu. Pertama, dari sektor jasa kesehatan. Melihat bahwa saat ini narasi dan tema besar yang sedang mencuat di publik memang isu kesehatan ya, apalagi di masa pandemi yang gak selesai-selesai. Sektor kesehatan ini jadi kelihatan makin seksi di mata investor. Nah, sektor lain yang dianggap seksi yakni berhubungan dengan energi terbarukan, terutama soal baterai mobil listrik berkaitan sama narasi soal moda transportasi ramah lingkungan ke depannya. Kalau kamu sendiri, BUMN mana nih yang paling kamu tunggu buat IPO? Mimin kepo nih. Coba deh, tulis di kolom komentar ya. Nah sobat, itulah ulasan mengenai 3 fakta unik tentang IPO BUMN. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Kira-kira kamu mau tahu fakta unik tentang BUMN apa lagi nih? Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini ya, agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini ke teman-teman kamu. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.